Shalom sahabat GKPS TV, kembali bersama saya Josephine Sianipar. Pada hari ini kita akan kembali berbincang dengan salah satu penginjil GKPS yang telah emeritus. Iya, nama saya Nurmida Purusaragi Simarmata. Dan saya bersaudara ada 6 orang. Jadi 5 perempuan, 1 laki-laki. Dan saya nomor 5. Saya lahir di Purbatongah tanggal 19 Maret 1957. Shalom Inang, apa kabarnya? Salam, puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat, walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan masih memberikan kepada kita sukacita. Puji Tuhan. Ya, Inang berprofesi sebagai? Profesi saya sebagai penginjil di GKPS. Ya, sebagai penginjil sudah berapa lama Inang? Ya, saya dulu tamat dari sekolah Bible Pro Lagu Boti, Baliki, tahun 1977. Jadi saya melamar ke GKPS dan ditempatkan tahun 1978 sebagai vikariat di GKPS. Dari tahun 1978? Iya. Sampai? Dan saya masa vikariatnya 1 tahun. Dan tahun 1979 saya ditabalkan di GKPS Merek Raya. Dan sesudah itu saya melayani di GKPS hampir 38 tahun. Wow, lama sekali. Iya. Ya, Inang kenapa memilih menjadi penginjil di GKPS? Dari mungkin ada pilihan karir yang lain pada saat itu, apalagi masih sangat muda kan? Iya, jadi saya memang memilih itu. Sebenarnya tadinya saya sudah masuk ke sekolah SPG. Tetapi waktu saya dulu, saya kos di rumah seorang Bible Pro di Siantar. Jadi waktu itu saya berjumpa dengan seorang Bible Pro dari HKBP. Tapi waktu itu saya mendengar percakapan mereka, ada perbincangan mereka tentang bagaimana sebenarnya ya keadaan mereka yang melayani sebagai Bible Pro. Dan juga ini Bible Pro dari HKBP ini dia bercerita tentang bagaimana suasana di asrama di Lagu Boti semasih dia belajar dulu. Jadi saya di rumahnya Bible Pro GKPS, di situ saya kos. Dan saya mendengar seluruh pembicaraan orang itu, saya akhirnya tertarik. Karena yang diceritakan bagaimana mereka di asrama itu penuh dengan damai gitu kan. Jadi makanan harus bagi bersama dan pekerjaan juga sudah dibagi-bagi begitu kan. Dan dia menceritakan tentang suasana di asrama itu ada taman mereka. Di situ ada buah-buahan. Secara khusus dulu dijelaskannya ada di situ pohon rambutan. Dan rambutan itu berbuah terus selama dia sekolah di sana berbuah, tapi separuh-separuh begitu. Jadi dia menggambarkan bahwa suasana di sana seperti Taman Eden begitu. Jadi saya pun merasa tertarik. Dan saya memang masuk ke SPG ya karena kami ada 6 bersaudara. Jadi mama saya cepat juga dia jadi janda. Karena saya masih berumur 5 tahun, bapak saya sudah meninggal. Jadi adik saya masih umur 1 tahun waktu dia meninggal. Jadi saat itu kalau masuk juga ke sekolah Bible Pro,
ada bantuan kalau dari GKPS untuk uang asrama. Jadi bantuan dari orang tua hanya untuk ya pakaian kita apa segala gitu. Tapi untuk asrama sudah disediakan dari GKPS. Karena waktu itu masih sedikit yang masuk penginjil. Jadi karena pembicaraan tadi saya tertarik, saya bilang sama kakak saya, karena saya kos di situ, "Kak, aku suka juga ke sana," aku bilang kan. Nanti marah, dia panggil Namboru sama mama saya. Nanti marah Namboru itu. Kau udah berjuang ke sini katanya. Cuma yang saya pikirkan juga, bagaimana lah mama saya membelanjai saya untuk sekolah ini. Karena kan kami 6. Jadi, kalau di sana ada nanti bantuan begitu. Nah, akhirnya saya putuskanlah, di antara kakak ini tanpa kutanya orang tua, saya sendiri yang bertindak. Kami pergi ke kantor pusat. Dan sebenarnya waktu itu kalau di Laguboti sudah masuk 3 bulan. Tapi di GKPS masih terbuka untuk menerima siapa yang mau menjadi Bible Pro. Karena dulu masih sedikit gitu. Jadi makanya saya belakangannya masuk ke sana. Dan karena pimpinan pusat juga menerima, memang mereka tertawa. "Kenapa kau terlambat? Kenapa kau masuk ke sini?" katanya. Jadi karena saya dengar-dengar dulu pembicaraan dari penginjil ini, kata terpanggil, saya bilanglah saya terpanggil. Bilang, "Apa artinya terpanggil?" katanya kan. Saya juga tidak tahu apa artinya terpanggil. Tapi itulah awalnya saya pergi ke kampung, saya kasih tahu sama mama saya. Dan hari itu ya dipersiapkanlah. Mama saya juga, ya kaulah kalau memang itu keputusanmu katanya. Jadi kita persiapkan semua, ditentukanlah waktunya kita berangkat ke sana karena kita berangkat dari kantor pusatnya. Mereka yang ngirim kita ke sana. Ya, jadi itulah awalnya saya masuk di asrama. Kami ada 3 tahun di sana belajar. Tapi perjalanannya itu kan baru 3 tahun pertama ya Inang. Tapi kan Inang melayani sampai 38 tahun kemudian gitu. Pasti ada suka dukanya ya, maksudnya perjalanannya tidak selalu seperti waktu yang diceritakan oleh kakaknya Inang itu kan kayak seperti di Taman Eden. Pasti ada masa-masa yang mungkin sedih atau sulit gitu. Pernah nggak Inang mengalami yang seperti itu? Mungkin boleh ceritakan sedikit. Iya, benar saya pernah mengalami seperti itu. Dulu memang saya tidak tahu di mana Laguboti itu. Entah di mana, Belige nggak tahu gitu. Jadi setelah sampai di sana kan, jadi asrama itu kayaknya tertutup gitu di dalam. Dan saya belum tahu bagaimana keadaan di dalam. Cuma baru lagi sampai kami di sana kan, sudah disuruh rupanya di sana kan udah ada ya enam orang yang nyuci, yang nyapu, terus disuruh saya menyapu. Dalam hati saya, disuruh saya nyapu gitu kan. Jadi tapi saya juga menyapu gitu. Baru besok kalian masih testing ya katanya. Rupanya masih di testing kita. Kalau nggak bisa kita menjawab gitu ya kita bisa juga pulang lagi kan. Jadi saya mengikuti testing ini ada kami 3 orang karena mereka sudah udah masuk kan. Jadi banyak pertanyaan dulu. Jadi karena saya sekolah minggu, ya kalau yang berbentuk cerita saya tahu. Kayak seperti ya berapa anak Yakub apa gitu, itu bisa kujelaskan. Cuma nggak berapa yang dapat gitu. Karena ya pertanyaannya pun ada yang agak sulit gitu kan. Besoknya diumumkanlah ya kalian misalnya masuk katanya kan. Ya sudah. Pendidikan di situ kalau ibu asramanya pendidikannya dari Jerman dulu. Jadi dia memang ketat. Ada yang salah kalau kita umpamanya kan melakukan kesalahan gitu, kita ya benar-benar ditahan gitu. Benar-benar ditahan gitu. Jadi saya memang merasa akhirnya merasa enaknya saya rasa di sana karena di situ kita dipaksa menjahit baju juga harus masing-masing bisa menjahit baju masing-masing. Dan bisa kita harus ya main organ, itu diajarin itu main ini seruling itu. Kami main itu juga dulu.
kami pelajarinya itu semua. Bahkan sampai trompet gitu kan. Jadi setelah tamat dari situ, itulah saya tahun 77 selesai. Terus saya taruh permohonan saya tahun 78 bulan Februari, ya disitulah saya ditempatkan di Panetongah. Jadi saya di situ, dan dulu belum ada di situ rumah penginjil. Saya bertempat tinggal dulu di Siantar bersama pendeta Jenus Siboro. Nah, jadi itu orang tuanya Edwin Purba ya. Jadi kami sama dulu di situ di Gang Aman itu. Dari situlah saya melayani ke Panetongah. Dan saya memang tidak lama di Panetongah karena masih masa vikariat kan. Saya dipindahkanlah ke Merek Raya. Tetapi setelah di Merek Raya saya masih merangkap saya ke Panetongah. Nah, jadi setelah dari Merek Raya, ya di situ saya ditabalkan dan hanya 3 tahun saya di sana sudah dipindahkan ke Siantar. Dulu Siantar 3, Jalan Asahan, di termin itu. Jadi saya 5 tahun di situ dan dari situ 5 tahun saya ditempatkan ke Sidamanik, Sarimatondang. Ya. Jadi dulu kalau waktu saya di Siantar, ya di Merek Raya, jemaat saya banyak-banyak. Banyak-banyak. Di Siantar ada 9 dulu jemaat yang saya layani. Tapi di situ saya mau pindah ke Sidamanik, sudah dibagi menjadi, ada Siantar, ya berapa resort itu. Ada menjadi 2 resort lah dibagikan. Jadi saya pindah ke Sidamanik, di situ juga ada 12 dulu jemaat yang saya layani. Jauh-jauh. Jadi kami naik motor dari kebun-kebun teh itu begitu. Dan ya terkadang gimana ya, sebenarnya dulu suami saya bekerja. Tapi karena saya bekerja melayani seperti itu, dan tidak mungkin berjalan sendiri. Dan ya anak-anak juga kan, saya merit dulu di Jalan Asahan di Siantar. Nah, jadi sudah ada anak 2, saya pindah ke Sidamanik kan. Akhirnya disitulah diputuskan dulu bapak tidak kerja, jadi kami sama melayani, diantar laku ke dalam-dalam itu. Saya juga 5 tahun di sana. Setelah 5 tahun saya pindah ke Medan Hang Tuah, Polonia. Dan di situ saya melayani 8 tahun. 8 tahun di situ dari tahun 91 sampai 99. Jadi dari situ saya pindah ke Tebing Tinggi. Tebing Tinggi 1. Di situ 4 tahun dan pindah lagi ke Siantar. Di Siantar saya lebih 7 tahun. Di Siantar Jalan Sudirman. Dari situlah saya pindah ke Cikoko ini. Dan di sini juga saya melayani ya hampir 7 tahun lah lebih. Jadi itulah perjalanan saya, dan tadi ada hampir 38 tahun ya. Kalau dalam masa pelayanan, ya banyaklah suka dukanya. Karena awalnya setelah saya ditempatkan, ya bagaimana kita ya, baru ditempatkan, masih muda, tapi waktu itu udah dipanggil kita inang. Horas inang gitu kan. Ya, jadi kita pun aduh Tuhan. Saya bergumul juga. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajarilah saya gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya kita juga bisa menikmati pelayanan itu. Walaupun terkadang kalau saya pikir dalam perjalanan saya, secara khusus waktu di Panetongah, ya begitu jauh-jauh, ada perjalanan yang harus melewati jembatan. Kadang perasaan kita kalau sendiri ngeri gitu. Tapi ya selalu ada yang menemani kita. Jadi saya, pergumulan saya dulu, waktu saya pindah dari Sarimatondang, Sidamanik itu, ke Medan, saya betul-betul menolak gitu. Janganlah,
Karena bagaimanalah kita yang dari kampung ke Kota. kota. Nah, jadi ya Tuhan, gimana nanti di sana? Saya bilang sama pimpinan pusat, aduh janganlah ke sana saya Pak, gitu kan? Iya, sudah keluar apa SK gitu kan? Jadi kita pindah ke sana, ya. Tapi disitulah kita rasakan bagaimana kuasa Tuhan. Jadi saya merasakan bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh melayani, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan saya betul-betul saya pernah menuliskan suatu riwayat saya juga kan, ya ada di situ moto saya begini, ya banyak tidak berlebihan tapi sedikit tidak berkekurangan. Dan itu pengalaman saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena ketika saya pindah tadi ke satu tempat, waktu saya di Tebing Tinggi, disitulah anak saya masuk kuliah. Yang satu sudah ya masuk ke SMA, gitu kan. Tapi saya, itulah kesaksian saya perbuatan kasih setia Tuhan, bahwa semua kebutuhan dicukupi. Nah, jadi kita tidak pernah seperti susah begitu ya. Itulah pertolongan Tuhan itu. Dan kalau dipikir-pikir berapa pendapatan kita ya, sebenarnya ya tidak sesuai. Tapi pas saya pernah waktu saya di Polonia, di Hang Tuah, saya memang berteman dengan seorang pendeta dari Jerman. Yang karena pertama ya saya dengan suster, ada suster kita dulu di Simalungun ini, suster dari Jerman 2 orang, yaitu Suster Elizabeth dan Suster Ursula. Jadi karena saya berteman dengan mereka, mereka dulu ya bisa dikatakan guru dari sekolah Bible Pro tapi di GKPS, sedangkan saya dulu di HKBP. Jadi mereka selalu sering datang gitu dan mensupport gitu. Saya sering dikasih dukungan gitu kan, sampai saya saya dibawa ke Jerman. Karena gini, saya tidak tahu memang mau dibawa ke sana kan, tapi saya disuruh ya belajarlah kalian, belajar bahasa Inggris gitu. Belajar, tapi karena banyaknya pelayanan ini nggak pernah masuk gitu kan. Tapi akhirnya juga ya kami dipanggil ke sana, kami ada di sana dulu 3 minggu, dan kami sudah dibuat perjalanan kami, sudah diatur semuanya perjalanan di sana. Dan apapun tak ada pengeluaran saya, dari mulai koper saya pun, paspor saya pun, semua disediakan, semua. Jadi disitulah, makanya saya sampai sekarang, kalau kesaksian saya, bahwa minyak yang di dalam buli-buli itu seperti ya janda di Sarfat itu tidak pernah habis katanya, menunggu hujan datang. Jadi saya juga, itulah kesaksian saya, tidak pernah habis. Itulah keyakinan saya, biarpun ke depan, karena saya percaya Tuhan akan senantiasa bekerja dalam hidup saya. Jadi dalam pelayanan ya bisa dikatakan ya adanya tantangan, tetapi di dalam semua tantangan pelayanan itu, ya saya juga dikuatkan Tuhan. Saya merasa tidak pernah dipermalukan begitu, oleh karena ya perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik gitu kan. Karena memang kita tadi sekolah, ya kami dari SMP-nya kami masuk ke sana. Pendidikan kita rendah, ya. Tapi di dalam kesederhanaan kita itu, ketika kita memberikan hati kita, pikiran kita, ya saya percaya memang Tuhan selalu berkarya di dalamnya. Jadi itulah yang saya alami. Jadi ya saya bersyukur sekali karena kan saya sudah emeritus. Ya, dan ini juga berkat sama saya masih diberikan bisa ya memberitakan firman melalui GKPS TV. Ya tentu itu suatu sukacita yang luar biasa bagi saya. Jadi saya senang, dan hati saya ya hanya
berpegang teguh kepada Tuhan saja, bersandar kepada Tuhan. Hanya itulah. Karena ya kalau tidak, kita kan sudah sendirian. Kan udah sendirian, anak sudah berkeluarga, ya kita sendirian. Tapi saya kira ya begitulah perjalanan hidup saya dalam pelayanan. Dalam pelayanan itu saya memang ada pengalaman, ya kesan lah itu saya rasa ya, bagaimana saya merasakan kedekatan dengan jemaat itu. Jadi dalam kedekatan kita dengan jemaat itu, jadi kita pun semangat gitu, semangat. Karena yang pasti mereka juga mendoakan kita. Ya, berarti dari cerita Inang ada suka tapi ada juga dukanya. Tapi yang aku lihat Tuhan terus jaga ya. Maksudnya walaupun kadang harus kesana kemari, perjalanan yang ditempuh untuk melayani pun jauh gitu ya. Tapi Tuhan pelihara dan Tuhan terus kuatkan bahkan sampai hari ini juga gitu. Inang mungkin ada lagu rohani favorit yang sangat menguatkan kah? Atau ayat favorit mungkin? Saya selalu menyanyikan itu. Pitah Yesus nomor 117 ya. Pitah Yesus hubain hasomanku. Ia dona pasonang konau. Jadi memang benar-benar ia dona pasonang konau. Jadi kalau ayat saya memang kan 2 Korintus 8 ayat 15 itu di situ disebut ya, orang yang mengumpul banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpul sedikit tidak berkekurangan. Itulah. Mungkin secara khusus waktu memasuki masa emeritus atau masa pensiun, waktu di masa itu Inang bagaimana sih perasaannya? Mungkin kan apakah mungkin khawatir atau sukacita atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan. Iya, saya sedikit cerita ya tentang itu. Memang kan saya datang si Ari gitu kan, selain gereja gitu kan, si Momo dulu. Nang, ini ada surat katanya kan. Jadi hati saya terus gitu, karena mungkin ini SK saya untuk pensiun lah gitu, surat pensiun. Jadi saya ambil lah kan. Tapi sebelum saya baca itu, saya sudah bilang dulu sama Porhanger di sini sama PHMJ kan, Pak, saya nanti hari Minggu ini umur saya tepat 60 tahun gitu. Jadi ketepatan saya juga berkhotbah di sini. Jadi kan saya juga berkhotbah di sini. Jadi saya mau ya bersyukurlah supaya makan bersama dengan jemaat. Iya, katanya kan. Iya, saya ingin itu, aku bilang. Jadi makan bersama dengan jemaat. Jadi bagaimana sekolah minggu? Sekolah minggu pun aku bilang. Jadi udah dibilang katanya. Ya nanti saya bilang. Jadi saya bilang cateringnya apa gitu kan, udah siap kan. Pas hari Minggu itu saya berkhotbah. Disitulah saya emeritus. Baru saya buka ini amplop itu kan. Hati saya memang sempat gitu kan. Karena bagaimanapun ya perolehan kita pastilah berkurang kan. Nah, udah. Tapi Tuhan, ini sudah Kau berkati. Dan ya janganlah biarkan hatiku sedih gitu kan. Memang adanya rasa sedikit gitu. Iya saya emeritus lah rupanya begitu kan. Saya emeritus lah. Jadi cuma saya selalu berdoa karena sudah saya siapkan hati saya. Setelah selesai itu, saya ini kan ada Marari Kamis di sini. Hari Kamisnya saya terus Marari Kamis. Saya Marari Kamis dan ada juga Sintu. Marilah katanya. Mungkin dalam pikirannya, aduh, mungkin ini perasaannya tak gimana gitu kan. Tapi saya hadir, saya selalu Marari Kamis. Dan akhirnya tidak ada perasaan saya yang berbeda gitu. Karena saya aktif. Ada kelompok doa, kami tetap kelompok doa. Saya ikuti tetap itu. Jadi ya begitulah berjalannya waktu, karena Bapak pun pada saat itu memang masih kurang sehat kan. Jadi mengurus dia, aku bersyukur juga Tuhan. Aku bersyukur
ya bisalah aku mengurus dia. Nah, begitu. Saya uruslah dia kan sakit. Dan ya tadi waktu meninggal dia, tidak saya bilang ya, tapi setelah di rumah sakit dia bulan Agustus dulu, dia lama di rumah sakit. Agustus sampai Oktober. Oktober itu pulanglah kami 1 hari di rumah, meninggallah dia. Tapi satu kesaksian saya juga waktu merawat dia, karena saya terus melayani, saya berdoa, saya bernyanyi, kami bernyanyi bersama, begitu terus kan. Waktu meninggalnya, disitulah saya merasakan bahwa Tuhan juga memimpin saya, memimpin roh saya. Karena ya sesudah kami berdoa bersama kan, ayolah tidur, pada tidur lagi itu kan. Tapi saya bilang gini, ada teman saya, borunya kakakku, aku belum tidur, aku masih berdoa lagi aku sama Bapak, berdoalah kita ya Pak, aku bilang. Jadi dia kan kurus ini lihat tangannya, aku pegang, waktu aku pegang gini, doa aku begini, Tuhan, di sininya hambamu, Setua Baharudin Manik, kuserahkan kepadamu rohnya, karena dia adalah milikmu. Pendek aja doa saya kan, amin gitu. Amin ku bilang terus, keluar lidahnya dikit ini. Habis. Jadi ya kenapa ya, ku bangunin ku bilang kan, baru lagi mereka tidur kan. Tapi udah kebangun ya, Bapak sudah pergi gitu. Kami nyanyi karena saya merasakan bahwa saya serahkan dia ke tanganmu, ku serahkan rohnya gitu kan. Amin. Dia meninggal. Akhirnya kami menyanyilah kami, haleluya, 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 haleluya. Itu lagu kami. Haleluya, haleluya. Karena ya bagaimanapun dia sudah bersama dengan Tuhan. Itulah perasaan saya. Jadi walaupun pensiun tapi tetap aktif dan juga jadinya nggak terlalu ada perasaan yang berbeda gitu ya. Masih tetap merasa. Ya, aktif sekali. Iya. Karena selalu ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan itu selalu ya bisa dibilang kami berdoa juga. Ya sering-sering juga gitu. Jadi nggak ada waktu kita sempat kita berpikir-pikir atau apa gitu Khawatir ya. mungkin. Khawatir atau nggak ada kesempatan untuk itu. Tetap jalani aja dengan sukacita gitu ya. Iya, saya menjalaninya dengan sukacita. Ya, Gitu. Mungkin pertanyaan yang terakhir, tapi mungkin bukan pertanyaan, tapi apakah ada pesan atau kesan untuk jemaat GKPS yang ingin Inang sampaikan? Oh ya, ya kesan saya ya dalam melayani selama hampir 38 tahun itu ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat senang sekali melihat jemaat itu, melihat pertumbuhannya, karena ada yang dari awal kita ini ya kita mulai kumpulan-kumpulannya yang dulu kalau berdiskusi nggak mau, dia masih diam atau apa, tapi kita melihat bagaimana pertumbuhan mereka, baik di dalam pengenalan tentang firman Tuhan, baik sharing-sharing gitu. Kalau dulu untuk kita tanya pun kadang-kadang tidak ada pertanyaan atau apa ya gitu kan, tapi akhirnya ya semakin terbuka. Dan kita juga ada juga seperti pastoral counseling, karena kita juga ya adanya dibekali kita tentang itu. Jadi akhirnya bisa kita dekat dengan jemaat itu, baik yang bermasalah contohnya kan. Jadi kesan saya sampai sekarang masih banyak yang saya layani itu ya bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi ya kiranya Tuhanlah memberkati apa yang saya taburkan melalui firman-Nya, sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Dan ya pesan saya secara khusus kepada penginjil lah ya, penginjil yang masih melayani aktif di GKPS, ya tetaplah semangat. Semangat. Karena di dalam pelayanan itu sebenarnya ya kita harus merasakan itu adalah berkat
pemberian Tuhan. Kita dipakai sebagai alatnya, itu suatu berkat bagi kita. Jadi pesan saya, ya biarlah tetap semangat dan jangan khawatir tentang kehidupan. Karena yang pasti Tuhan akan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Jadi selamat melayanilah buat penginjil GKPS dan juga ya para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanannya. Ya. Demikian. Kalau aku bisa simpulkan dari perbincangan kita, salah satu yang paling penting yang mungkin Inang rasakan sepanjang menjadi penginjil adalah bagaimana Tuhan pelihara dan Tuhan tetap cukupkan. Walaupun mungkin kalau kita lihat perolehannya atau nominalnya kok kayaknya nggak mungkin untuk bertahan, tapi ternyata Tuhan cukupkan segala sesuatu, walaupun pastinya banyak masalah, banyak lika-liku gitu kan, tapi ternyata Tuhan pelihara bahkan sampai hari ini, sampai sudah pensiun, dan bahkan beberapa tahun setelah pensiun pun Tuhan masih tetap pelihara dan berikan sukacita terus buat Inang gitu ya. Ya, terima kasih Inang untuk bincang-bincangnya. Kiranya Tuhan juga tetap pelihara, Tuhan tetap berikan sukacita dan tetap semangat melayani walaupun udah udah pensiun tapi masih terus semangat melayani Tuhan dimanapun. Ya, terima kasih. Terima kasih. GKPS TV.